Ini tapi sedih banget ya. Kasian loh, padahal dia kayak niatnya baik ya bikin. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Sejak aku upload Neror yang membahas tentang Isabella Guzman dan psikopat-psikopat tercantik di dunia lainnya, banyak banget dari kalian yang kirim email ke requestnassi@gmail.com untuk bilangin kita bahwa ternyata masih banyak banget nih kriminal-kriminal cantik lainnya yang ada di dunia ini. Aku personally suka banget sama materi-materi semacam ini karena salah satu fakta yang membuat kasus-kasus ini terkenal adalah simply karena pelakunya memiliki wajah yang cantik jelita. Seolah-olah nih banyak banget orang yang gak percaya gitu, cewek yang cantik, berkelas, rupawan tuh cantik kan, itu mampu berbuat jahat, apalagi sampai di level kriminal. Di video ini kita akan melihat bahwa you cannot judge a book by its cover. Kalian gak bisa menghakimi sebuah buku cuma dari covernya, seperti kalian tidak bisa menilai isi hati seseorang hanya berdasarkan penampilan luarnya. So hari ini kita akan membahas tentang kriminal-kriminal tercantik yang ada di dunia. So without any further ado, stop senyum-senyum cause shit's about to go. Kita akan mulai video ini dengan Sandra Avila Beltran. Sandra Avila Beltran adalah seorang wanita yang terlahir pada 16 Oktober tahun 1960 di Baja California, Mexico. Dia ulang tahun guys. Mau patungan ya kirimin krovel. Happy birthday Sandra, love Neroris gitu. Udah ya. Kriminal cantik yang satu ini memiliki julukan La Reina del Pacifico, the Queen of the Pacific, Ratu Pasifik. Pasalnya, dia adalah seorang pemimpin kartel narkoba Meksiko yang lahir dalam keluarga yang kental banget nih dalam ikatan kartel narkoba. Sandra ini memiliki dua orang suami yang keduanya merupakan mantan komandan polisi yang berubah menjadi pedagang obat bius. Wow, sayangnya mereka dua-duanya dibunuh oleh pembunuh bayaran karena bisnis tersebut. Damn, gila, kehidupannya kayak film. Damn. Sandra pertama kali ditahan di Mexico City pada 28 September tahun 2007 atas tuduhan pencucian uang, money laundering. Menariknya nih, saat dia ditangkap, dia justru kayak senyum ke arah kamera wartawan saat pengadilan membaca putusannya. Pihak berwenang itu membutuhkan waktu 4 tahun untuk mengumpulkan semua bukti yang cukup untuk menangkapnya. Gila, berarti 4 tahun, berarti dia rapih banget ya. Sandra lalu dibebaskan dari penjara setelah dia 8 tahun mendekam di balik jeruji. Gila sih, dia mau bilang keren gak boleh, kan itu against, tapi keren. Suaminya dua-duanya mati. Dia cuma dipenjarakan 8 tahun guys. Next ada Tao Ching. Media internasional sempat digegerkan sama sebuah kasus nih guys, dari perempuan cantik yang bernama Tao Ching. Perempuan ini berasal dari negeri tirai bambu, Cina, dan dia baru menginjak usia 20 tahun ketika dia ditetapkan sebagai terpidana mati termuda sepanjang sejarah peradilan modern Cina. What did she do? Dia ngapain emang? Well, Tao Ching ini sejak dia kecil emang kayak ekonomi keluarganya tuh kurang baik. Bisa dibilang malah terpuruk. Ditambah lagi hubungan antara ayah dan ibunya tuh sangat-sangat tidak harmonis. Sehingga Tao Ching ini tumbuh dengan kurang perhatian dan kasih sayang. Setelah dia putus SMA, Tao Ching ini membuka kayak usaha salon kecil-kecilan untuk bisa menghidupi dirinya sendiri. Lama-lama Tao Ching ini berkenalan sama salah satu pelanggan cowok yang sering ke salonnya untuk krimbat. Cowok ini tuh sangat royal, pinter ngomong, dan sangat-sangat perhatian sama Tao Ching. Pacaran lah mereka, karena dia juga kurang perhatian, terus tiba-tiba ada yang perhatian banget, baik banget sama dia. Pacaran lah dia sama si cowok ini. Baru setelah pacaran beberapa lama, Tao Ching ini tahu bahwa ternyata cowoknya itu adalah seorang pengedar narkoba. Hingga Tao Ching yang pada saat itu masih polos ikut terjerat di jalur perdagangan narkoba. Hingga akhirnya suatu saat dia sial, dia lagi di bandara, ditangkaplah dia sama polisi. Tao Ching akhirnya dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi dengan cara ditembak pada tahun 1991. Ini tapi sedih banget ya. Kasian loh, padahal dia kayak niatnya baik ya bikin salon buat dirinya sendiri, tapi memang namanya takdir. Next ada Bandit Barbie. Jadi guys, di Amerika, akibat paras dan perilakunya yang tidak sejalan, ada dua sahabat nih, Heather Johnston sama Ashley Miller dari Amerika, yang dijuluki sama masyarakat sebagai Bandit Barbie. Awalnya mereka berdua ini profesinya adalah stripper, tapi karena BU, jadi kayak mereka butuh uang, akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja bersama pacarnya Heather dan seorang kasir dari Bank of America untuk merampok bank itu. Jadi pada Februari 2007 lalu, mereka berdua ini datanglah ke Bank of America
America dengan niat untuk merampok dengan mengenakan designer jeans dan kacamata hitam. Chill banget ya, mereka datang kayak, oh iya pakai jeans termahal saya dan kacamata, saya mau ngerampok Bank of America. Ya nggak butuh waktu yang lama sampai akhirnya polisi tuh bisa menguak mereka siapa, ada di mana, dan apa yang terjadi setelah perampokannya. Dan pada 2007, Ashley Miller akhirnya divonis 2 tahun penjara, sedangkan Heather Johnston dihukum percobaan selama 10 bulan karena dianggap hanya ikut-ikutan. Basically mereka habis kayak bercanda-bercanda gitu kayak tapi kayaknya seru juga deh kalau ngerampok beneran. Datanglah mereka ke Bank of America yang kayak mereka udah punya inside man kan, udah ada kayak ordalnya orang dalam, tapi ternyata mereka malah datang ke branch yang berbeda salah tempat, dan mereka sama sekali nggak mikirin kamera-kamera CCTV. Mereka udah langsung kayak ayo cepetan kasih uangnya ke kita gitu kan. Teller banknya pada saat itu ya udah ngeluarin aja kayak ngelempar-lempar uang kayak ini nih, ambil diambil lah sama Ashley, dan mereka berdua langsung cabut misah. Dan mereka tidak berpikir bahwa beberapa waktu setelah itu muka mereka tuh udah dipasang di semua TV di Amerika, di koran-koran dan lain-lain. Beberapa hari kemudian polisi dengan mudahnya menemukan mereka dan mereka ditangkap. Aduh, tapi mereka cuma dikasih vonis 2 tahun penjara sama satu cuma 10 bulan. Karena mungkin yang dirampok cuma $11.000 ya. Iya, mungkin $11.000 pun kayak polisi udah kayak aduh ini kalian, aduh bodoh banget. Gimana menurut kalian The Barbie Bandits? Coba komen di bawah. Next ada Lynette Squeaky Fromm. Lynette Fromm ini adalah seorang putri dari insinyur aeronautika bernama William Miller Fromm. Pas kecil, Lynette bergabung dengan grup tari Westchester Lariats di Los Angeles, dan bersama grup tari itu, dia tuh sering pentas keliling Amerika Serikat, bahkan sampai tampil di White House. Sayangnya, semakin dia dewasa, dia tuh terjerumus ke dalam pengaruh candu alkohol dan obat-obatan. Dan Lynette ini diajak sama salah satu temannya untuk bergabung dengan sebuah komunitas yang bernama Manson Family. Oh no. Buat kalian semua yang tahu Charles Manson pasti udah kayak oh no. Yap, buat kalian yang nggak tahu Charles Manson, dia adalah figur ini yang sangat problematik, dan kalau misalkan kalian tahu, dia terlibat dalam kasus pembunuhannya Sharon Tate, orang ancur deh, kayak anak cucu Lucifer kayaknya. Suatu hari pada 5 September tahun 1957, Lynette ini menjalankan sebuah aksi yang sangat-sangat mengejutkan. Saat pagi itu dia tuh menyelipkan sebuah pistol yang dia masukin sarung yang diikatkan di kaki kirinya. Terus dia pergi ke California Capitol menggunakan baju merah menyala. Dan di pagi yang sama, Presiden Ford itu menjadwalkan kunjungan ke Capitol Building. Dari tempat menginapnya di Senator Hotel, Presiden Ford itu jalan kaki melintasi taman dan sempat menyapa warga-warga yang ada di sekitar situ. Tiba-tiba langkahnya tuh terdiam saat dia melihat ada nih seorang wanita berbaju merah menyala berjalan ke arahnya. Awalnya dia mikirnya kayak, oh ini kayaknya perempuan ini mau ngajak saya bicara deh. Tapi dari jarak kurang dari 1 meter, tiba-tiba si Lynette ini dengan cepat menarik pistol dari kakinya dan menodong Presiden Ford. Agent Secret Service langsung nggak pakai ngomong lagi merebut senjata itu dan menjatuhkan Lynette. Karena aksinya tersebut, Lynette dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun pada 23 Desember tahun 1987, Lynette kabur dari Federal Prison Camp Alderson di West Virginia. Tapi kemudian polisi berhasil menangkapnya lagi dan dipenjara hingga tahun 2009. Loh, katanya tadi seumur hidup, tapi dia dipenjara sampai 2009. Mungkin dia dilepaskan karena sakit jiwa kali, nggak tahu deh. Tapi kebayang nggak guys, kayak nodong presiden gitu, kayak dari jarak 1 meter. Untung dia kepalanya nggak langsung dipecahkan di saat itu juga sama Secret Service, kayak babdang. Di sini demo doang, nggak ngapa-ngapain, bisa dibanting. Buat kalian-kalian yang pernah satu ruangan sama Presiden Jokowi, jangankan 1 meter guys, kalian lihat dari ujung ruangan aja, itu udah vibes-vibesnya kayak jika sesuatu terjadi sama laki-laki itu, I don't wanna know what will happen gitu. Waktu aku foto dan kayak sempat ngobrol dikit nih sama Presiden Jokowi, jangankan mikir apa-apa guys, kayak aku mengeluarkan tangan aja dengan hati-hati gitu, jangan sampai orang mikir aku mau ngapa-ngapain. Orang nomor satunya negara gitu, kayak vibes beda ya, vibes beda. Walaupun dia sangat-sangat baik dan ramah, tapi vibesnya beda ya. Next. Oke guys, dan ini yang terakhir ada Claudia Ochoa Felix. Claudia Ochoa Felix adalah seorang wanita asal Sinaloa yang disebut-sebut sebagai Kim Kardashian-nya Mexico. Gak cuma cantik, Claudia ini juga cukup terkenal di sosial media kayak Twitter dan Instagram dengan followers lebih dari 35.000. Di sosmednya, Claudia ini sering banget foto-foto gaya hidup mewah, dan hobinya dia itu merakit AK-47. Yap, the AK-47. Nah yang menarik guys, Claudia ini dikenal dengan nama Malaikat
malaikat pencabut nyawa yang sangat ditakuti. Kenapa? Kenapa dia dinamakan malaikat pencabut nyawa? Well, ternyata Claudia ini adalah seorang pimpinan dari kelompok hitman pembunuh bayaran yang bernama Los Antrax. Mereka merupakan kelompok pembunuh bayaran ternama di Meksiko, dan Claudia ini memang terlatih dan sangat-sangat mematikan. Gak cuma itu, Claudia ini juga dikatakan tergabung dalam kelompok militan Islam radikal Al-Shabaab. What? Serta terlibat dalam banyak serangan teroris seperti serangan di bar di Mombasa, serangkaian serangan granat di gereja-gereja Kristen, dan serangan Westgate Mall pada tahun 2014 lalu. Namun, pada 14 September tahun 2019, Claudia ini ditemukan meninggal dunia di apartemennya karena overdosis. Overdosis kah dia? Aku yakin pasti ini banyak banget teori konspirasinya. Kita belum pernah baca, tapi aku yakin ini pasti banyak banget teori konspirasinya. Ya nggak sih? Gila loh, tapi itu kayak rada-rada di ujung-ujung spektrum gitu loh. Kayak dia dikenal sebagai Kim Kardashian di Meksiko. Foto-foto gaya hidup mewah dan seksi. Hobinya ngerakit AK-47. Tapi kenapa dia tergabung dalam Al-Shabaab gitu kayak... So confusing. Atau mungkin dia emang kayak, saya mau ikut ke semuanya. Saya suka aja sama trouble gitu. Suka aja sama problem. Apapun agamanya. I don't know. So itu tadi adalah beberapa kriminal-kriminal tercantik di dunia. Mana kasus yang menurut kalian paling mind blowing? Paling kayak komen di bawah. Yang namanya kecantikan itu emang yang paling utama itu yang dari dalam, guys. Ketika kita hatinya bersih, ketika hati kita tulus, baik, itu pasti juga terpancar keluar dan ke kehidupan kita. Kayak orang-orang yang tadi semua kita bahas itu cantik, cuma ternyata karena hatinya tidak baik, it's reflected di hidup mereka jadi tidak baik juga. So prioritaskanlah cantik yang dari dalam. Tapi bukan berarti kita kayak nggak ngerawat diri, itu juga salah. Self care itu juga penting banget, karena selain kayak bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, itu juga bentuk cinta pada diri kita sendiri. And having me time is so important. Kayak for me, aku suka banget baca buku sambil maskeran, dan masker yang lagi aku suka banget itu ada satu, itu masker viralnya YLab yang ini. Ini YLab Mugwort Pore Clarifying Mask, dan ini viral banget di sosial media, kayak kejual ribuan pieces. Karena YLab ini emang local brand Indonesia pertama yang sukses ngeluarin Mugwort Mask. Nah, kayak gini guys bentuknya. Masker ini bisa bikin pori-pori minimalis, mengurangi iritasi akibat jerawat, dan juga mencerahkan karena dia ada kandungan mugwort, green tea leaf, niacinamide, sama sika. Dan kalian bisa apply pakai spatula yang udah ada di kemasannya biar tetap bersih dan higienis. Masker itu gampang dibilas dan wanginya enak banget. Abis dibilas biasanya kulit aku kerasa kayak bersih dan super lembab. Dan masker ini tuh bisa dipakai di semua jenis kulit, termasuk di area yang berjerawat, supaya jerawat-jerawat kita tuh cepet kempes. Harganya juga murah banget, jadi satu tab ini cuma 78.000. Ini wajib banget, apalagi kalau misalkan kalian lagi kayak hormonal, terus ada tuh muncul kan 1-2 jerawat. Dia membantu banget mengempeskan jerawat. And kalau misalkan emang kalian punya problem nih sama jerawat, YLab juga punya YLab Acne Cream yang menggunakan 3 zat aktif premium grade, yaitu Calamine 10%, sulfur 5%, dan tea tree. Gini bentuknya, biar kayak beauty vlogger guys. Cocok nggak guys? Aku jadi beauty vlogger. Krim ini tuh bisa dipakai setiap hari sebagai krim total jerawat. Jadi setelah maskeran, kalian bisa pakai acne cream ini di bagian yang berjerawat. Biasanya kalau aku lagi jerawatan, aku pakai ini dan tinggal tunggu 3 hari, terus jerawatnya hilang. Kandungan zat-zat aktif yang tadi itu cepet banget bikin jerawat kempes, radang kemerahan berkurang, beruntusan juga ikut hilang. Dan hebatnya, pas jerawatnya udah kering, krim ini nggak akan ninggalin noda hitam bekas jerawat. Jadi pas banget untuk jadi your acne savior. Dan sebagus ini harganya cuma 60.000 saja. Kalau kalian tertarik untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek dan follow Instagramnya YLab di @whitelab_id. Well anyways, aku mau denger dari kalian cerita kriminal tercantik mana yang paling menarik, dan apakah kalian tahu orang lainnya? Haruskah kita bikin video ini tapi versi Indonesianya untuk ngeliat kayak kriminal-kriminal tercantik Indonesia? That's such a good idea. Coba komen di bawah kalau kalian mau. Aku juga mau tahu nih, for my curiosity aja, buat kekepoanku, apa bentuk self-care favorit kalian? Kayak apa yang kalian lakukan benar-benar untuk diri kalian, untuk memanjakan diri setelah kayak seharian bekerja atau sekolah? Coba komen di bawah, dan komen di bawah ide-ide buat video-video selanjutnya. But other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka videonya, klik like-nya. Follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget, Nessie Jajaja, dan subscribe ke channel ini. Juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru, karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye! Pada mau lihat nggak ya kayak kalau udah selesai tuh kayak apa? Emang jadi halus banget sebentar. Nih gini aja tadi kayak tipis-tipis, udah beda banget emang. Coba. Kayak voice over dong. Aku Tapi emang
beneran, halus banget. Ini tadi tipis-tipis, coba, coba bedain. Pasti beda sih, soalnya dia ke Yang ini pakai. Ini enggak? Iya. Ya sih, soft banget gitu. Halus banget kan? Lagi di muka ya. Apalagi di muka, bagus banget. Bagus banget.